Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Syifa Intan, Anissa Mardiana, Ringgon Ramadan, dan Alif Yudhistira ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul penggunaan teknologi untuk menghemat penggunaan air di kampus. Ada 4 komponen yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah pendahuluan, analisis, implementasi, dan kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang. Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia yang berdampak langsung kepada kesejahteraan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Penghematan air di kampus merupakan indikator yang cukup penting. Tujuannya adalah untuk mendorong kampus agar mengurangi penggunaan air, meningkatkan program konservasi, dan melindungi habitat. Rumusan masalah. Pencemaran air, penggunaan air yang berlebih di kampus, dan penggunaan teknologi untuk menghemat air. Tujuannya adalah untuk melakukan identifikasi upaya-upaya penghematan air bersih di kampus dengan sasaran terciptanya kondisi kepedulian terhadap pelestarian sumber daya air. Manfaat yang diberikan adalah untuk mengetahui apa saja teknologi dan upaya yang dapat diterapkan di kampus untuk menghemat air. Batasannya adalah difokuskan pada penggunaan teknologi untuk menghemat air di kampus. Yang kedua, ada analisis. Yang pertama, air. Air adalah sumber alam yang paling penting untuk kelangsungan kehidupan manusia. Yang kedua, ada polusi air. Polusi air adalah zat-zat berbahaya yang mencemari sumber air sehingga menurunkan kualitas air. Yang ketiga, ada penggunaan air yang berlebih. Penggunaan air yang berlebihan ini akan mengakibatkan air bersih semakin berkurang ketersediaannya. Yang keempat, teknologi penghematan air. Penggunaan teknologi merupakan salah satu cara untuk menghemat air. Lalu yang ketiga ada implementasi. Indikator yang akan dicapai yaitu untuk tercapainya green metric ini ditandai dengan berhasilnya penghematan penggunaan air di kampus. Untuk penghematan air ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan teknologi yang telah ada, yaitu seperti teknologi yang digunakan di toilet hingga penggunaan air kembali untuk penyiraman tanaman. Penggunaan air daur ulang dapat mengurangi penyebab polusi air dan pemborosan air. Lalu ada rancangan dan implementasi green metric. Yang pertama ada wastafel otomatis, memungkinkan kita untuk membatasi penggunaan air yang berlebihan. Lalu yang kedua ada urinary flushing system, menggunakan prinsip mekanikal di mana air yang akan keluar sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan. Lalu yang ketiga ada toilet flush, sama sistemnya dengan urinary flushing system. Lalu yang keempat ada plug valve. Alat ini berfungsi untuk mengatur laju keluar air agar air yang dikeluarkan tidak terbuang sia-sia. Lalu ada flow resistor. Air ini digunakan untuk mengatur keluarnya air, tekanan air, dan katup keran. Lalu yang terakhir ada air daur ulang atau penggunaan air kembali. Air daur ulang ini dapat digunakan kembali untuk menyiram tanaman. Next. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dari hasil diskusi kami dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan green metric di kampus perlu diberlakukan beberapa upaya seperti penghematan air dan penggunaan air daur ulang yang sudah terpakai dan digunakan untuk keperluan lain. Untuk penghematan air diperlukan bantuan teknologi agar terciptanya kampus yang ramah lingkungan. Lalu yang terakhir ada saran. Saran yang dapat diberikan kelompok kami adalah penghematan air sangatlah diperlukan untuk menciptakan lingkungan atau area kampus yang ramah lingkungan. Dengan itu, kita sebagai warga kampus wajib untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Salah satu caranya adalah dengan tidak menggunakan air secara berlebihan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.